Belum pernah melihat ibu tiri begitu keras suka marah seperti ini. Saat ke supermarket melihat hamnya mahal. Langsung telepon ke perusahaan daging. Besok daging langsung turun harga diskon 50%. Tidak mau kerja langsung resign tanpa alasan. Bos kasih 1 M untuk menahan dia. Tapi dia senyum punya wanita lebih mahal dari 1 M. Dia adalah ibu tiri Miyuki bernama Akiko. Karena dia ingin ada lebih banyak waktu sama anak di rumah. Menjadi ibu rumah tangga full time. Misi pertama adalah menghadiri pertemuan orang tua. Karena minggu depan di tempat sekolah akan ada permainan olahraga. Komite-komite untuk mengatur pekerjaan untuk orang tua. Pernah menjadi pemimpin perusahaan. Akiko dengan cepat menemukan yang aneh. Langsung mau tanya. Sekarang otoritas aula ditantang. Teman sudah janji main sama Miyuki. Tiba-tiba tidak datang. Membuat Miyuki sedih. Akiko suruh anak harus tanya yang jelas. Karena ketika tahu alasan baru bisa menangani. Tidak menyangka Miyuki malu langsung lari ke kamar. Kazuko ingatkan Akiko. Waktu ini pernah cari masalah dengan orang lain. Akiko baru ingat orang tua punya anak itu. Adalah staf di departemen induk. Melihat kertas mengungkapkan perasaan Miyuki. Akiko sangat marah. Tidak menyangka bawahan anak yang murni dan polos. Ke dalam pusaran perselisihan. Miyuki adalah anak yang baik tidak bersalah. Akiko kasih tahu Ryoichi. Dia ingin menyingkirkan komite induk, menghancurkan sarang itu. Hancurkan. Besok Akiko mulai jajak pendapat orang tua. Kemudian perilaku nakal dari komite orang tua. Membuat orang lain tidak suka dengan waktu yang cukup lama. Semua orang TTD untuk makalah proposal. Tidak menyangka dengan cepat ketahuan oleh komite. Bucho dan beberapa anggota inti itu. Mulai bertanya pada Akiko. Tidak menyangka Akiko sudah siap dari sebelumnya. Dia sudah keluarkan banyak TTD dari orang tua yang punya anak sekolah di sini. Kebetulan semua kata-kata mereka sudah direkod. Akhirnya Bucho bilang. Kau bilang komite ini tidak perlu ada. Jadi kami tidak akan khawatir tentang festival olahraga. Berpikir Akiko akan kalah. Tanpa diduga, dia memutuskan untuk mengambil beban. Saya akan bertanggung jawab atas festival olahraga ini. Ibu tiri. Menyatakan perang terhadap ketua komite. Tidak ada yang berani berpikir ke sini. Karena pertengkaran orang dewasa. Menyakiti gadis-gadis yang tidak bersalah. Ini adalah hal yang tidak bisa ditahan. Untuk membuktikan jika komite orang tua di sekolah harus dihilangkan. Akiko ingin tanggung jawab atas festival olahraga kali ini. Semua teman mulai bergosip tentang ibu Miyuki. Membuat Miyuki sangat malu. Dia lari ke kantor bilang Akiko berhenti. Karena itu membuat Miyuki malu sama temanya. Kepala sekolah juga menyarankan Akiko. Tidak menyang Akiko mengatakan. Guru. Anak kecil dengan cara pikir seperti itu, emang bagus buat mereka. Mereka berpikir jika orang tua mereka melakukan hal yang dibenci oleh orang lain. Jadi diri sendiri akan dibenci sama orang lain juga. Orang tua takut anak dibully akan diam. Tapi merasa tidak puas di belakang. Ada berapa anak punya mereka akan berpikir. Tidak bisa melawan lebih baik diam untuk mendapatkan ketenangan. Jangan pakai telur untuk melawan batu. Kebenaran berbisik diam-diam. Karena orang tua yang mereka sayang. Sudah tindakan seperti itu. Semua kata-kata ini mensentuh ke hati Miyuki. Untuk hal yang benar untuk berdiri dan berjuang. Apa salahnya? Miyuki kasih tahu Akiko dia ingin bantu. Keluarga dan teman dukung cara membuat Akiko. Dengan cepat waktu festival sudah datang. Panitia ingin melihat wajah jelek Akiko. Tapi pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Festival olahraga di bawah pengaturan Akiko dilakukan dengan lancar. Tapi ada masalah telah terjadi. Karena hanya Akiko yang tanggung jawab di sini. Jelas dia tidak bisa sendirian. Di momen penting satu orang telah bantu dia. Kazuko kasih tahu Akiko. Ketua komite sebelum juga orang bekerja. Karena hamil jadi suruh resign. Jadi baru melawan sama Akiko. Setelah festival selesai.
Sekarang ketua tidak berdaya mengatakan, ingin hapuskan komite. Tidak menyangka Akiko langsung hentikan. Dia bilang, faktanya, efek komite sangat besar. Terima saja sarannya. Mendorong orang untuk secara aktif membantu. Ketua karena Akiko kesentuh ke hati. Keduanya berjabat tangan untuk berdamai. Miyuki juga punya teman baru. Hidup menjadi lebih baik. Siapa yang mengira bahwa bahaya yang lebih besar akan datang? Wanita ini baru menjadi ibu tiri. Dengan cepat sudah menjadi janda. Karena suami dia saat melamar sudah sakit kanker. Hubungan dengan Akiko hanya untuk bantu menjaga anak. Di hari-hari mendekati, Akiko sudah melihat Miyuki seperti anak kandung. Saat memakamkan Akiko sangat tenang. Duduk di samping anak tidak menangis sama sekali. Teman Kazuko melihat ibu dan anak diam seperti itu. Merasa ada yang aneh. Kazuko kasih tahu Akiko harus pergi menghibur Miyuki. Tapi Akiko bilang harus di sini sepanjang malam. Apakah semua wanita bekerja emang BG seperti ini? Akiko diam di situ. Kau harus bersama Miyuki. Sekarang dia hanya kau sebagai ibu dia. Akiko baru sadar. Dia lari mencari Miyuki. Anak kasih tahu ibu tiri. Ayah tidak ada lagi. Bibi juga akan pergi kan? Akiko langsung mengerti. Dia butuh Miyuki dan Miyuki juga butuh dia. Akiko peluk Miyuki. Dan bilang dia sangat yang sayang sama Ryoichi. Dia ingat waktu hidup keluarga dalam 3 bulan sebelumnya. Dia ingin Miyuki tahu kesakitan dia. Juga ingin Miyuki sekarang butuh dia. Miyuki tidak bisa menahan lagi langsung lepasin tangan. Ibu. Kedua peluk lagi. Akiko akhirnya menangis juga. Dengan cepat Miyuki sudah dewasa. Tapi prestasi akademik yang sangat buruk. Akiko tanya anak ingin kuliah di mana. Tidak menyangka Miyuki bilang dia mau seperti ibu. Kali ini Akiko tidak mengerti apa. Ternyata Akiko karena ingin bersama Miyuki. Tidak keluar kerja. Semua pendapat dalam 1 bulan dari hasil dia invest saham. Dalam mata Miyuki hanya perlu bisa main komputer pasti mendapatkan uang. Karena berubahkan pikir yang jelek punya Miyuki. Terpaksa dia harus tahu apa arti kerja. Dia ambil baju yang sudah lama tidak dipakai. Tujuan adalah pergi ke restoran yang sudah ditutup dekat rumah. Dia ingin bangkit kembali restoran ini. Menjadi tempat jual bapau terkenal di kota ini. Menggunakan tindakan untuk Miyuki mengerti artinya kerja. Ratu workaholic kita kembali. Pria ini diantar ke rumah sakit untuk dirawat. Tinggalkan Akiko dan Miyuki bersama. Sebenarnya Akiko sudah tahu Ryoichi sakit kanker. 1 bulan sebelumnya. Mereka adalah musuh dalam kerjaan. Tiba-tiba suatu hari, Ryoichi muncul di depan Akiko. Langsung melamar Akiko. Menikah dengan akunya. Melihat kejujuran Ryoichi, Akiko baru sadar kalau dia tidak mimpi. Ryoichi kasih tahu Akiko dia sudah sakit kanker. Tapi dia masih punya anak baru 8 tahun. Karena takut nanti dia akan mati. Anak tidak ada yang jaga. Dia berharap Akiko bisa menjadi ibu tiri. Hari belum gelap mimpi telah datang. Tidak menyangka Akiko langsung setuju. Orang lain jatuh cinta dulu baru menikah. Mereka langsung menikah. Karena tidak mau Miyuki sedih. Akiko sering masak bento untuk dia. Karena Ryoichi harus masuk ke rumah sakit. Akiko langsung ke kantor izin libur untuknya. Orang yang hebat seperti itu bagaimana bisa? Bos mohon pada Akiko untuk ganti Ryoichi. Balik ke rumah sakit. Akiko kasih tahu Ryoichi. Walaupun dia tidak begitu pintar menjaga orang lain. Tapi ketika bahas soal profesinya, dia sangat baik. Melihat Akiko berjuang seperti ini, Ryoichi ada harapan untuk sembuh. Saat meeting, Akiko kasih tahu CEO. Musuh paling besar selama penawaran adalah perusahaan lama dia. Dan orang yang tanggung jawab atas penawaran kali ini adalah bawahan dia. Akiko mengerti cara kerja punya orang ini. CEO tanya Akiko ingin melakukan apa. Tidak menyangka Akiko bilang.
Biarkan kategori ini menjadi pencapaian Ryoichi. Dia akan kasih tahu mereka caranya. Punya seorang istri baik seperti ini, kita bisa tiduran nyantai. Miyuki ketika tahu ibu tiri ingin bantu ayah jadi sangat senang. Dalam mata, Akiko seperti Supergirl. Berapa hari berikut, Akiko hanya fokus untuk kerja. Ryoichi fokus untuk pengobatan. Dengan cepat hari H sudah datang. Akiko masih memiliki cahaya surgawi. Dan hasil pengobatan Ryoichi sudah keluar juga.